Terima kasih. Ya, alhamdulillah hari ini hari Minggu DPW telah meng-SK-kan sekaligus 2 DPD, diantaranya Kabupaten Pandeglang dan Kabupaten Lebak. Semua acara demi acara berjalan dengan lancar, yang sehingga tidak ada hambatan suatu apapun. DPW dapat melaksanakan dengan baik, dan terima kasih kepada jajaran DPD Kabupaten Lebak dan Kabupaten Pandeglang hari ini telah memfasilitasi tempat yang sehingga semua berjalan dengan baik. Rencana kerja DPW Provinsi Banten tadi sudah disampaikan dalam acara agenda sambutan. Tentunya seiring dengan waktu sambil menunggu Balpres menjadi Capres, juga tetap DPW masih punya tugas dan tanggung jawab untuk meng-SK-kan kembali Kabupaten Tangerang, Kota Cilegon, Tangsel Tangerang, dan Kota Tangerang. Insya Allah dalam jangka waktu dekat akan segera realisasi peng-SK-kan tersebut untuk yang belum menerima SK. Ke depan kita sepakat untuk bekerja sama dengan DPD seluruh seprovinsi Banten, di mana kita mempunyai hajat untuk segera mendeklarkan Prabowo Center Prabumen 08 secara akbar. Soal tempat, insya Allah nanti dalam rapat kerja akan diputuskan dan direkomendasikan. Seperti itu Pak Andika. Kita tetap koordinasi dan konsolidasi kepada saudara-saudara kita yang ada di 8 DPD. Tadi pertama saya sudah uraikan, 4 DPD sudah ter-SK-kan. Menyusul hari Minggu yang akan datang Kabupaten Tangerang juga segera menerima SK. Kemudian disusul Cilegon, Tangsel, dan Kota Tangerang. Nah, itu tugas sebagaimana amanat yang diamanatkan dari DPP Pusat terhadap DPW Prabowo Center Prabumen 08. Akan datang Kabupaten Tangerang, mungkin nanti bisa dilihat tanggal berapa, dan kebetulan pada hari ini calon ketua Kabupaten Tangerang juga ikut hadir bersama-sama kita, termasuk jajarannya, dan tadi sedikit sudah banyak bicara. Dipastikan hari Minggu yang akan datang Kabupaten Tangerang akan menerima SK. Kota Cilegon, Tangsel, dan Kota Tangerang itu sekarang sedang menyusun kepengurusan personalnya, yang insya Allah nanti Sekwil terus juga berkoordinasi agar percepatan segera dilakukan. DPW Provinsi Banten Prabowo Center Prabumen 08, karena kita unik, kita bukan partai, kita merangkul semua elemen, baik warna baju, tidak memandang ras, tokoh masyarakat, bersama-sama bagaimana kita mengusung calon presiden kita Prabowo Subianto menjadi presiden penerus sebelumnya, yaitu Bapak Jokowi yang sudah begitu gigih membangun Indonesia, yang mungkin ada hal yang belum bisa diselesaikan sampai habis masa waktunya, yang sehingga Prabowo Subianto sangat mampu untuk melaksanakan pembangunan yang belum dapat diselesaikan dengan baik. Insya Allah, karena pembangunan merupakan tanggung jawab negara demi kepentingan masyarakat dari Sabang sampai Merauke. Demikian Mas Andika. Sedang dikonsep oleh Sekwil, karena itu merupakan contoh Banten ciptakan, yang sehingga berlaku secara Banten, insya Allah dengan model yang terus dikembangkan, dikoordinasi dengan pusat. ID card yang sedang dipersiapkan sudah mendapat restu dan berlaku untuk seluruh Indonesia. Terima kasih Pak Andika. Pada intinya kami selaku koordinator sangat memberikan apresiasi penuh dengan kinerja daripada Ketua DPW Prabumen 08 Provinsi Banten yang begitu gigih memperjuangkan bagaimana upaya-upaya dalam rangka mendorong Bapak Prabowo Subianto harus menang di Provinsi Banten. Pak Prabowo harus unggul di Provinsi Banten, bahkan
janji daripada Pak DPW bahwa Banten harus mencapai minimal 65%, bahkan 80%. Itu benar-benar kinerja yang sangat luar biasa, yang patut untuk diberikan apresiasi, diacungin jempol. Nah, tujuannya apa? Untuk mendukung infrastruktur pembangunan ke depan. Bila mana Provinsi Banten ini mampu menunjang elektabilitas suara daripada Pak Prabowo unggul daripada provinsi yang lain, sudah barang tentu akan menjadi perhitungkan dan akan diperhitungkan oleh Prabuman 08 dan Prabowo Center untuk bisa duduk di kabinet Pak Prabowo Center ke depannya. Dan tujuannya apa? Ketika kita mampu mendongkrak suara dan punya bakal bibit-bibit anak bangsa yang memiliki ide dan gagasan yang cemerlang, tentunya sudah barang tentu ini harus dipikirkan oleh negara ke depannya, sehingga negara kita tidak lagi dipandang remeh oleh negara lain seperti itu. Jika saya mengikuti langkah-langkah dan sepak terjang daripada Ketua DPW, sangat cukup luar biasa. Kami benar-benar selaku koordinator nasional menemukan sosok Abu Bakar Siddiq selaku Ketua DPW sangat luar biasa perjuangannya dan patut dijadikan suri tauladan untuk provinsi yang lain dan akan menjadi barometer untuk provinsi yang lain ke depannya. Seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ketua DPW Bapak Abu Bakar Siddiq, yang terhormat Sekretaris Wilayah Bapak Riki, yang terhormat Bapak Koordinator Nasional, yang terhormat para undangan, yang terhormat para calon DPP, DPC yang segera akan menerima surat SK-nya, yang terhormat para tokoh masyarakat, tokoh agama yang saya muliakan dan saya banggakan. Baik, sebelum kita melangkah ke depan, saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Hermanto, Purnawirawan Angkatan Darat. Kebetulan saya menjabat tim penasehat. Kenapa di tim ini dibentuk tim penasehat? Karena kita akan melaksanakan pesta demokrasi. Pesta demokrasi dan pesta politik yang sangat-sangatlah itu akan menjadi suatu banyak sekali permasalahan. Terutama kepada individu manusianya sendiri, tentunya banyak hal-hal tidak luput dari hilap, lupa, emosi dan sebagainya, sehingga kita dibentuk tim penasehat, sehingga supaya tidak akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan kepada tim kita. Saya harapkan dari tim kita Bravo Rukmen 8, diharapkan kita akan menjadi suatu tim yang selalu diidam-idamkan oleh masyarakat, bangsa dan negara Indonesia, sesuai dengan perintah daripada calon presiden kita, yaitu Bapak Haji Prabowo Subianto. Yang perlu saya tekankan di dalam tim Gerindra atau tim sukses daripada Bapak Haji Prabowo, kita selalu mengedepankan etika, sopan santun, sapa dan salam, sehingga masyarakat akan menilai, oh iya, tim Rukmen 8 calon presiden Bapak Haji Prabowo sangat-sangatlah akan dicintai masyarakat. Saya harapkan ke depan anggota kita tim itu selalu memegang teguh dari keimanan sesuai dengan ajaran agama Islam, dengan agama yang kita pegang, sehingga kita selalu ingat kepada keimanan. Kalau kita ingat kepada keimanan daripada individu perorangan, insya Allah kita tidak akan berbuat
kesalahan, karena perbuatan kesalahan itu adalah berdosa. Selain daripada itu, para rekan-rekan seperjuangan dan berjuang ke depan untuk mensukseskan Bapak Haji Prabowo menjadi presiden. Kita dibentuk tim supaya menjadi tim yang sangat-sangat diidam-idamkan oleh masyarakat Indonesia, sehingga kita dikenal dengan masyarakat sebagai tim sukses Bapak Haji Prabowo ini, sebagai tim yang sopan dan santun. Selalu kita mengedepankan, jangan selalu kita mengambil tindakan emosional dan sebagainya yang melanggar hukum. Karena kita kalau selalu berbuat salah, tentunya kita akan berhubungan dengan hukum. Insya Allah dari tim kita, dari Rukmen 8 Bapak Prabowo, mudah-mudahan kita memegang teguh hal-hal yang berbuat pelanggaran hukum, hingga kita sudah sampai ke depan, sampai sukses. Kita terkenal tidak mempunyai suatu pelanggaran hukum. Dengan bersih, dengan suci, dengan ikhlas kita berjuang menuju Bapak Presiden, menuju Bapak Presiden, calon Presiden Bapak Haji Prabowo menjadi Presiden. Saya rasa itu aja yang saya tekankan. Semoga rekan-rekan, sahabat, kawan, teman-teman mengingat-ingat kita selalu dipedomi dengan keimanan, hingga kita akan berbuat salah pun akan takut. Saya rasa itu aja. Saya tidak perlu panjang lebar. Masing-masing para tim mengingat-ingat kalau kita dalam melaksanakan aktivitas apapun itu, kita harus pegang teguh daripada keimanan, sehingga kita akan berbuat salah pun akan takut dengan dosa. Saya rasa itu aja yang saya tekankan, supaya selalu diingat-ingat kepada tim kita. Semoga ke depan kita menjadi tim yang baik, yang sopan dan beretika, sesuai dengan perintah dari calon presiden kita Bapak Haji Prabowo, selalu ikhlas melaksanakan sesuatu aktivitas maupun kegiatan, sehingga kita terciptalah suatu tim yang sangat-sangat sopan dan santun beretika. Demikian arahan saya, lebih kurangnya kalau ada kesalahan saya mohon maaf. Selanjutnya akan saya serahkan kepada pengacara. Terima kasih. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Pertama-tama terlebih dahulu saya sampaikan terima kasih pada calon ketua dari DPD Kabupaten Lebak dan DPD Kabupaten Pandeglang, di mana pada hari ini yang sudah berkomitmen untuk menerima satu keputusan dari tingkat DPW Prabumen 08. Sebelum dan termasuk para jajarannya, baik itu dari DPD Kabupaten Lebak dan atau Kabupaten Pandeglang, yang mungkin tidak saya sebutkan satu persatu namanya, tapi tidak mengurangi rasa hormat saya. Pertama-tama mari kita panjatkan puji kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Semoga hari ini kita mendapatkan ridhonya, sebagaimana rencana kita yang akan kita tangani secara bersama-sama dalam konteks wadah Prabumen 08. Selawat serta salam tak lupa pula kita sampaikan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW, juga kepada sahabat, keluarga, dan kita sekalian sebagai umatnya. Mudah-mudahan kita masih diberikan satu kekuatan dalam menerima amanah yang akan kita laksanakan bersama.
Selanjutnya, sedikit ada yang perlu saya sampaikan. Mungkin sampai dengan hari ini masih sedikit banyak tanda tanya Prabumen 08 itu apa sih? Prabumen 08 adalah bagian daripada organ Prabowo Center. Prabowo Center memiliki 12 organ, diantaranya Prabumen 08. Seandainya kita di wilayah masing-masing DPD Sub-Banten, ketika kita melihat tetangga kita yang mungkin dengan program yang sama, kita tidak perlu adanya bergesekan dan kita perlu saling mendukung, Pak. Terkecuali pengurus-pengurus yang sudah masuk di Prabumen 08, barangkali itu main asal ambil, itu perlu diberikan pemahaman. Tapi saya lihat alhamdulillah untuk Provinsi Banten, karena memang Prabumen 08 eksis, Pak. Sampai dengan hari ini DPW Provinsi Banten terdahulu sudah mengeskakan Kota Serang dan Kabupaten Serang. Alhamdulillah hari ini 2 kabupaten kita eskakan. Menyusul Cilegon, Tangerang Selatan, termasuk kabupaten mungkin setelah ini Kabupaten Tangerang, berikutnya terakhir Kota Tangerang. Setelah 8 DPD ini terbentuk dan tereskakan, program DPW secara bersama-sama kita akan mengadakan rapat kerja. Rapat kerja ini tujuannya seiring dengan waktu Balpres menjadi Capres. Artinya sampai menunggu itu, sampai menunggu Prabowo Subianto resmi menjadi Capres, kita tetap sinergi, koordinasi di masing-masing daerah mengedepankan cipta kondusif. Ini harus kita jaga. Karena sementara ini jujur kita secara bersama-sama kita berjalan apa adanya dulu, Pak. Nanti hal-hal yang akan mungkin yang diperlukan dari setiap DPD masing-masing akan kita bahas di dalam rapat kerja. Insya Allah rapat kerja nanti baik itu DPP Prabumen 08 maupun Prabowo Center, insya Allah akan ikut menghadiri. Nah, dalam rapat kerja tersebut nanti diantaranya banyak masukan-masukan yang DPW akan terima dari DPD masing-masing. Artinya resmi. Rekomendasi apa nanti yang setelah kita ambil kesimpulan dalam rapat kerja, yaitu nanti setelah rapat kerja. Total 8 DPD. Oleh karena itu, saya bersama jajaran DPW terus-menerus koordinasi agar 8 DPD segera terbentuk sambil menunggu capres resmi. Kalaupun misalnya ada hal-hal yang ditemukan saat ini, mungkin ada yang ya tetangga kita dapat dikatakan was-was sudah mencuri setar, semi-semi kampanye, kita tidak perlu was-was. Karena kita Prabumen 08 bukan praktik politik dagang, Pak. Politik dagang transaksi selesai sudah, tidak ada masalah ke depannya. Tapi Prabumen 08 berkesinambungan. Ingat, Pak, 5 menit nyoblos dalam kotak suara, Pak, menentukan untuk 5 tahun kita ke depan. Salah 5 menit, 5 tahun kita akan merasakan. Ingat ini, Pak, 5 menit kita nyoblos terhadap jagoan kita, dalam hal ini Prabowo Subianto, 5 tahun ke depan sangat menentukan. Dan ini tolong disampaikan ke semua rekan-rekan kita yang ada di masing-masing DPD. Kita tidak ingin terjadi hal itu. Pastikan pilihan kita adalah Prabowo Subianto menjadi presiden ke depan, dan saya yakin beliau amanah untuk melanjutkan cita-cita bangsa baik secara lokal maupun secara nasional. Dan beliau insya Allah akan melaksanakan hal-hal yang sudah dilaksanakan oleh Jokowi, baik yang sudah selesai dan atau yang akan dilaksanakan yang saat ini belum selesai, pembangunan secara nasional. Karena itu adalah mutlak kewajiban negara untuk kepentingan masyarakat seluruh Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Sekali lagi pesan saya, 5 menit menentukan, tapi 5 tahun ke depan seperti apa. Jangan salah pilih, Pak. Itu mungkin pesan saya, lebih kurangnya.
Apabila ada hal-hal yang belum dianggap cukup, nanti kita ada session berikutnya tanya jawab. Terima kasih atas segalanya. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang saya hormati Bapak Penasihat, yaitu Bapak Irianto, penasihat dari DPW Provinsi Banten. Yang saya hormati Ketua DPW Prabuman 08 Provinsi Banten, yaitu Bapak Abu Bakar Siddiq SH. Yang saya hormati Bapak Sekretaris DPW Prabuman 08 Provinsi Banten, yaitu Bapak Rigi Yuda. Alhamdulillah selalu proaktif hadir di tengah-tengah kita. Yang saya hormati Ketua DPD Kabupaten Lebak. Yang saya hormati Ketua DPD Kabupaten Pandeglang. Alhamdulillah bisa hadir di tengah-tengah kita. Yang saya hormati para koordinator kecamatan yang mudah-mudahan semuanya hadir di tengah-tengah kita pada hari ini. Yang saya hormati semua keluarga besar Prabuman 08, para bapak-bapak dan ibu-ibu, alhamdulillah setia menanti walaupun kita juga agak terlambat datangnya ya Pak ya, karena perjalanan jauh. Tetapi ini bukan berarti menjadi beban berat buat kita, tetapi ini ada suatu tantangan yang memang menjadi suatu kewajiban harus kita penuhi. Yang saya hormati Adinda, yaitu dari media, yang alhamdulillah selalu mendampingi kita di saat kita melakukan konsolidasi penyerahan SK di tingkat 2 kota dan kabupaten seluruh provinsi Banten. Alhamdulillah Adinda kita selalu ada di tengah-tengah kita dimanapun kita melangkah. Alhamdulillah, terima kasih Adinda ya. Selanjutnya sebelum kami memberikan sedikit masukan terkait masalah langkah serta gerakan Prabumen 08, tadi sudah dijelaskan secara panjang lebar. Hadir ke Lebak Selatan. Memang wilayahnya juga jauh Pak ya? Jauh 4 jam. Berapa jam Pak? 4 jam. Terima kasih juga ke rekan-rekan semua atas kedatangannya dan hadirannya. Maaf nih Pak Sekwil, Pak Ketua DPW, saya tidak bisa memberikan jamuan yang terbaik. Atas kedatangannya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wala haula wala quwata illa billah. Bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasadid al ayah. Yang terhormat Bapak Ketua DPW, yang terhormat Bapak Sekretaris beserta para pimpinan yang ada di DPW, yang saya hormati Bapak Ketua DPD Kabupaten Lebak, yang saya hormati beserta bapak-bapak, ibu-ibu yang hadir di sini, yang tidak bisa saya sebutkan satu persatunya, tapi insya Allah tidak mengurangi rasa hormat saya kepada bapak-bapak dan ibu-ibu semuanya. Pada kesempatan hari yang berbahagia ini, marilah kita bersama-sama seraya memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana kita sudah diberikan sehat iman dan sehat Islam, sehingga kita bisa berkumpul di tempat yang sangat sederhana ini, tapi insya Allah meriah gitu. Salawat beserta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan alam kekasih Allah, yakni Habibina wa Syafiina wa Maulana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya serta kita semua selaku umatnya, mudah-mudahan mendapatkan syafaatnya sampai yaumil kiamah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin.
Pada kesempatan hari yang berbahagia ini, saya ucapkan terima kasih atas kepercayaannya Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Prabuan 08 kepada saya dan jajaran sudah mempercayakan untuk kepengurusan di wilayah Kabupaten Pandeglang dari Prabuan 08. Saya sangat berterima kasih dan mudah-mudahan saya bisa mengemban amanah ini sampai akhir nanti ke tahun 2024, dan insya Allah ke depan Bapak Prabowo menang. Amin. Ya Allah, ya Allah. Amin. Oke, semangatnya mana dulu guys? Semangatnya Prabowo menang. Oke, terima kasih. Terima kasih juga Bapak Ketua DPW. Insya Allah untuk kedepannya kami mungkin masih banyak beberapa tugas ya Pak Ketua untuk membentuk beberapa kecamatan yang ada di wilayah Kabupaten Pandeglang, dan kalau nggak salah ada 35 kecamatan di Kabupaten Pandeglang yang seharusnya berarti kami dari DPD yang meng-SK-kan kecamatan gitu kan, yang harus membentuk pun kami dan harus yang meng-SK-kan pun kami gitu kan. Insya Allah mudah-mudahan saya beserta jajaran bisa mengemban tugas ini dan mengemban amanah ini. Saya mohon doanya, yang penting kita diberikan kesehatan dulu. Mungkin cukup sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya nih Pak. Oh ya, kenalkan nama saya Sekretaris Kabupaten Lebak Pak. Ahmad Satiri nama saya. Jadi saya akan mewakilkan pertanyaan kepada kabit saya Pak Yuhendra, karena beliau ini kalau untuk bertanya nomor 1 Pak. Dia dari Prabowo Jakarta. Jadi pertanyaannya akan menyentuh untuk semuanya. Pak Hendra ya, silakan Pak. Kalau nanya ke saya nggak bisa jawab, jadi nanya ke Pak Bakar. Ya, baik. Salam kenal buat semuanya. Yuhendra nama saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, terima kasih kepada semuanya, dan saya merasa bersyukur dan beruntung karena memang kalau cerita tentang simpatisan dari 2013 saya itu, makanya profil WA saya itu PS08. Tetapi saya tidak dapat wadah, ya keliling aja sendiri aja gitu. Tetapi subhanallah, alhamdulillah ya hari ini saya mendapatkan wadah. Nah, hanya satu hal yang ingin ditanyakan berkaitan dengan kegiatan ini. Intinya bagaimana kita sosialisasi tentang PS08. Intinya kan itu. Nah, karena saya punya pengalaman begini Pak Ketua, ya. Nah, bagaimana nanti ke depan, karena kalau suara udah dipastikan, apalagi Banten Pak. Nah, cuman manipulasi ini antisipasinya seperti apa? Itu aja yang ingin saya tanyakan. Ya, hal-hal mengenai kinerja nanti saya bisa koordinasi dengan ketua seperti apa nanti kinerja kami di lapangan. Tetapi yang penting ada satu kekhawatiran karena di Batu Ceper pada saat itu TPS 461, 462, 463, 464, 465, 5 TPS itu saya pantau Pak. Ya, tetapi ketika saya coba konfirmasi kepada situng itu berubah total. Nah, di situ aja. Ya, jadi saya khawatir itu baru sebagian kecil wilayah. Maksudnya dari menang jadi kalah gitu. Nah, seperti itu. Masa dari 270 nolnya nggak ada jadi 27. Nah, itu maksudnya itu kan terlalu kejadian masa lalu. Nah, maksud saya bagaimana saat ini setelah kita kerja keras mensosialisasikan dengan maksimal, tetapi nanti diperlakukan seperti itu. Nah, bagaimana antisipasinya, hanya itu mungkin yang ingin saya tanyakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat Ketua DPW yang saya hormati, buat rekan-rekan, buat yang barusan di SK-kan ya, buat Bapak DPD, Bapak Ian ya di Kabupaten Lebak, salam kenal. Buat di Kabupaten Pandeglang juga, Ketua DPD-nya, salam kenal. Saya di sini dengan rekan-rekan ingin bertanya, gimana mekanismenya kita kalau sudah kita di SK-kan? Kan kebanyakan warga-warga itu, maaf ya, dikit duit gitu ya. Nah, saya memberi sedikit penjelasan sama
teman-teman yang kecamatan dan bawahannya gitu, ranting. Kalau buat dana ataupun media itu nanti pusat turun kan Pak ya? Ya. Jadi saya bikin semangat teman-teman saya itu dari perkecamatan dan ranting itu nanti kita bikin event-event atau apa seperti ada acara-acara gebiar, ada acara bola gitu ya. Jadi kita membuat proposal nanti kita unjuk ke pusat ataupun melewat DPW-nya dulu ya. Insya Allah dari kegiatan itu nanti kecamatan dan ranting itu ada kinerjanya gitu. Dan sebagai buat nanti teman-teman ada kegiatan juga, kita selalu ada rapat kecil ya per bulan sekalinya. Jadi apa-apa yang minta seperti ada kegiatan-kegiatan, kebanyakan kan kalau misalnya kita nggak ada duitnya kan nggak pada cerdas. Mudah-mudahan apa yang dipertanyakan ini akan menjadi motivasi setiap DPD dan seluruh masyarakat keluarga besar Prabuman 08. Dengan Pak siapa tadi Pak? Saya harus jawab duluan. Yuhendra Pak. Yuhendra. Ya, terima kasih Pak Yuhendra ya. Jadi tadi Bapak Yuhendra mempertanyakan tentang mekanisme kinerja daripada Prabuman 08 setelah terbentuk, begitu kira-kira ya. Oke, saya mohon izin Pak Ketua, Pak ya, mohon izin ya. Terima kasih Pak pertanyaannya. Jadi begini Pak, sistem mekanisme yang akan kita jalankan nanti setelah kita terbentuk dan sudah di SK-kan. Nah, tugas daripada DPD untuk membentuk korcam-korcam ya Pak ya, yang nantinya kita akan meminta untuk membentuk, di sini tidak ada ranting ya Pak ya, langsung di tingkat kelurahan atau desa dibentuk garda. Nah, garda ini akan disesuaikan dengan jumlah TPS yang ada. Seperti itu Pak ya. Jadi sudah jelas bahwa garda ini adalah suara kita mutlak. Betul. Nah, makanya kita lebih menekankan untuk membentuk garda. Garda ini menjadi tanggung jawab daripada kecamatan untuk disampaikan kepada pihak DPD, kemudian DPD akan mengkantor kepada pihak DPW, yang selanjutnya DPW akan menyampaikan kepada pihak DPP, yang sehingga sampai ke Prabowo Center. Seperti itu Pak. Apa nggak lama itu Pak? Insya Allah tidak. Ya Pak ya. Dengan komunikasi yang kita jalin selama ini sampai kita terbentuk bahwa Banten ini akan menjadi barometer untuk provinsi yang lain Pak. Amin. Ya. Jadi provinsi Banten ini provinsi yang paling pertama terbentuk Prabuman 08 dan mendapatkan SK yang pertama. Maka ini harus benar-benar menjadi motivasi kita, menjadi semangat kita. Setelah kita di SK-kan, segera bentuk dan lakukan pendataan BANIM BADES. Kenapa harus dilakukan pendataan? Sesuai dengan biodata yang dimiliki, seperti apa yang kami sampaikan tadi, bahwa tujuan KTP tersebut akan dijadikan suatu ID card yang bisa dibentuk ID card multifungsi. Ya Pak ya, ini sedang dirancang oleh Pak Sekwil dan sudah dirembukan dengan Pak DPW yang insya Allah ini akan di-ACC-kan oleh Prabowo Center. Jelas ya Pak ya? Tugas kecamatan adalah membentuk garda, tidak lebih. Garda disesuaikan dengan jumlah TPS. Misalnya dilebihin lebih bagus. Karena apa? Ada pengawalan untuk kotak suara, juga ada pengawalan untuk tim kemenangan daripada Prabowo Center. Paham ya Pak ya? Nah, selanjutnya saya akan jawab untuk pertanyaan Ibu ini dari. Jadi apa yang Ibu sampaikan tadi daripada program Prabuman 08. Memang seperti itu Bu. Cara kinerja daripada Prabuman 08 harus banyak mensosialisasikan, harus banyak konsolidasi terhadap masyarakat secara luas. Baik itu tingkat RT, tingkat RW, tingkat majelis taklim, tingkat sekolahan, dan lain sebagainya.
bisa Ibu juga mengikuti program-program senam, program-program mensosialisasikan nama Prabuman 08 dan memilih Pak Prabowo menjadi Presiden Republik Indonesia tahun 2004-2009. Ya Bu ya, silakan Ibu kalau memang nanti membuat program, sampaikan kepada Ketua DPW, biar Ketua DPW mengakomodir, sehingga berapa jumlah anggaran yang Ibu perlukan, Ketua DPW akan mengakomodirnya. Ya Bu ya. Nah mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Mungkin ada tambahan dari Pak Ketua DPW, waktu dan tempat kami persilakan. Saya sampaikan nih Pak. Jadi begini, untuk Ketua DPD dan calon Ketua DPD Kabupaten Tangerang, nanti pihak Korcam atau kecamatan bekerja, DPD mempunyai hak untuk memberikan mandat ke pihak koordinator kecamatan agar langkah beliau betul-betul ada aspek legal hukumnya Pak. Dan perlu saya sampaikan, untuk tingkat Provinsi Banten totalnya itu ada 8 kabupaten, 155 kecamatan, 1.552 kelurahan dan desa. Jumlah TPS 33.324. Artinya garda yang akan kita bentuk di masing-masing daerah disesuaikan banyak TPS. Saya tidak tahu nanti DPD masing-masing setiap kelurahannya ada berapa. Tapi total sebanten jumlah TPS 33.324. Nah, di sini berarti garda yang akan kita bentuk sebanyak ini Pak. Ini sama dengan yang sekarang sedang bintek di Kota Tangerang Gerindra, yaitu tentang mungkin saksi ya Pak ya. Itu adalah mesin politiknya partai. Tapi kita garda adalah fokus pengawasan suara RI 1, tidak mengawasi suara partai. Insya Allah untuk garda terus saya berjuang. Artinya sebanyak 33.324 orang dibagi 8 DPD, dibagi 1.552 desa atau kelurahan. Jadi itu Pak. Nah, Pak Suhendra, kalau tadi mungkin Bapak bertanya sudah dijelaskan, tapi lebih saya perdalam lagi tentang paten untuk ke depan. TPS sebanyak itu, hak pilih totalnya yaitu hampir 8 jutaan yang lebih kurang, seperti itu Pak, cowok dan cewek. Nah, artinya garda disesuaikan dengan TPS masing-masing di wilayah masing-masing Pak. Kan tidak sama ya loh wilayahnya kan, banyaknya TPS tidak sama. Dan ini nanti mengawal Pak, mengawal dari tingkat TPS sampai kelurahan, sampai kecamatan, bahkan sampai ke provinsi, agar suara kita betul-betul tidak dijolimi, suara kita tidak berubah, kotaknya tidak berubah bergeser, tetap yang dikawal adalah sesuai apa yang diawasi pada hari itu. Mungkin itu Pak dari saya, tambahannya tadi sudah cukup dari Pak Suryanto terkait pertanyaan Bapak, terkait pertanyaan calon DPD Kabupaten Tangerang tadi sudah dijawab. Insya Allah Kabupaten Tangerang mohon untuk tidak dilama-lamakan, 2-3 hari ini segera kita SK-kan, karena DPW punya kewajiban untuk mengadakan rapat kerja seprovinsi Banten. Di rapat kerja inilah nanti kita akan, DPW khususnya akan banyak terima masukan dari masing-masing daerah. Ya tentunya daerah sendiri juga mempunyai kinerja tersendiri dan pasti tidak sama, seperti itu. Insya Allah dalam konteks rencana kerja ini saya terus berkoordinasi dengan pusat, yang sebetulnya dalam minggu ini saya sudah rapat internal di pusat, namun ketum Prabowo Center, ketumnya sedang di Irian Jaya, sekjennya sedang di Sulawesi. Insya Allah kalau dia segera kembali ke Jakarta, kita lanjut adakan pertemuan khusus yang akan mengagendakan kepentingan politik khususnya RI 1. Tidak ada pilihan lain Pak,
Kalau kita lihat pimpinan nasional kita hanya Prabowo Subianto lah yang layak untuk meneruskan cita-cita bangsa demi kepentingan masyarakat Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Itu aja Pak. Terima kasih. Lebih kurangnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketika nanti kita adakan deklarasi, kita gelar yang akan digelar oleh Bapak DPW, kira-kira berapa estimasi kesanggupan masa yang akan dikirimkan di saat deklarasi untuk Kabupaten Lebak? Banyak-banyak ya Pak. 3.000, 5.000? Ini Pak, saya tambahkan. Waktu kemarin saya rapat Pak, di kabupaten, untuk pengurus Kabupaten Lebak, saya arahkan ke kawan-kawan itu yang dibilang tadi sama Bapak atau Pak Sekbil bahwa setiap kecamatan ikut TPS. Cuman karena kemarin saya namanya Kordes, ya saya anjurkan itu contoh di Kadu Jajar desa saya 14 TPS. Jadi Kordesnya saya bikin 14 Pak, boleh lebih. Yang kemarin saya anjurkan tuh. Jadi pas cocok dengan Pak Sekbil dan Pak Koordinator Pusat. Jadi untuk calon pemilih atau untuk awal TPS itu sudah tersedia apa namanya Kordes dan atau Garda itu ya. Sebutan aja cuman beda ya. Tapi kerjanya saya akan dilebih-lebihkan. Mungkin kalau Kabupaten Lebak saya hitung dari kepengurusan aja dulu. Kepengurusan itu 344 yang akan saya bawa. Plus dia bawa satu keluarga minimal 5 atau 1. Kalau kita paksakan nggak mungkin Pak. Soalnya takut nggak bisa bayar saya koordinator untuk membawa ke sana nih. Kalau muluk kayak kemarin kita muluk buktinya nggak dibayar Pak. Waktu saya kebetulan kemarin saya pernah jadi pengurus Perindo Pak untuk kecamatan ini. Saya ketemu Jokowi di Serang, terlantar Pak. Saya gadein motor 2 nggak ketebus, punten. Saya nggak mau ngalamin lagi, ya. Karena setelah jadi pun Pak Jokowi nggak pernah ke tempat saya, ya. Ini pengalaman kemarin Pak. Saya tim unggul Jokowi Pak kemarin. Saya karena cuman kemarin pengurus partai Pak. Sekarang dia ngundurin diri. Jadi pengen yang biasa aja, nggak usah muluk-muluk. Kita nyoblos, tapi nggak terlalu merugikan orang lain. Ya, banyak yang terlantar Pak di Serang Pak, di Ciceri Pak. Nah saya tidak mau untuk ini di PHP. Tadi Bapak tanya ke saya. Yang jelas saya kepengurusan 340 ditambah Kordes. Ya, berarti kalau Kordesnya ada 11 atau 10 bisa bayangin Bapak. Perkiraan saya 15.000 itu. Kalau saya hitung kemarin secara acak 15.000 nggak bakalan ke bawah Pak, nggak ke bawah. Tapi insya Allah kalau untuk menang karena saya tunjuknya udah 3 kali nih, punten Pak ya. Jadi kalau saya bisa ketemu Pak Prabowo, kalau sekarang nggak kalah lagi saya minta bunuh diri aja gitu. Kalau boleh katakan begitu ya. Soalnya saya udah 3 kali Pak, tunjuk saya. Pak Prabowo itu sudah 3 kali, sama yang sekarang ya, kemarin 2 kali, sekarang sekali. Kalau kalah lagi ya udah saya putusin nih, udah gak ada lagi. Jadi itu aja Pak. Insya Allah untuk Kabupaten Lebak, cuman mungkin karena Kabupaten Lebak jaraknya jauh-jauh ya Pak ya. Ada yang 120 km Pak di sana itu, Citorek namanya. Itu kabupaten paling ujung. Kecamatannya Cibeber Pak. Cuman dia desa-desa Citorek itu namanya desa. Maksudnya Cibeber itu jauh Pak. Jadi mesti sabar untuk Kabupaten Lebak. Tapi insya Allah saya yakin kemarin juga menang karena tadi bilang Pak Hendra itu menang jadi kalah. Itu bukan urusan kita Pak. Kita menyoblos menang kan. Jadinya Pak Jokowi gitu. Bukannya ini bukan tidak senang atau tidak ikhlas. Memang tidak ikhlas Pak. Cuman ya karena tadi itu politik. Mungkin Tuhan izinkan Pak Jokowi ya apa boleh buat kita juga dukung akhirnya mah. Cuman tidak mau 2 kali Pak gitu. Ya jadi harus Prabowo menang gitu. Itu aja, terima kasih. Cuman ini Pak, ini karena fanatik banget Prabowo, dia 17 tahun di Prabowo nih. Kasihan takut stres Pak. Jadi ini ide-idenya tolong dihargai. Harus menang. Terima kasih Bapak balik tanya. Untuk Kabupaten Lebak saya mewakili ketua.
Jadi di Kabupaten Lebak ini ada 28 kecamatan, 340 desa, Pak. Jadi kalau Bapak tadi bertanya berapa banyak yang akan dihadirkan pada saat deklarasi, kami akan jawab, Pak. Ya, nah, dengan estimasi satu desa 10 aja berarti sudah 3.400, Pak. Nah, tinggal pertanyaannya bagaimana mengakomodir mereka, menghadirkan mereka seperti Ibu tadi dari Tangerang tanyakan. Ya, jangan sampai nanti Pak Inan nyampe ke Serang juga terlantar juga. Kalau sendiri mungkin bisa tahan lapar, Pak, tapi ketika melibatkan orang lain, ya juga kan jadi masalah. Yang tadinya positif jadi negatif. Nah, oleh sebab itu, kalau Bapak tadi bertanya berapa banyak, kami akan maksimalkan sebanyak-banyaknya sepanjang supported itu ada. Nah, contoh kecilnya satu desa 10 orang kan nggak mungkin, Pak. Kami untuk menghadirkan 10 orang satu desa tidak mungkin, tidak bisa, Pak. Ya kan? Dikali 340 desa Kabupaten Lebak, berarti kan 3.400, Pak. Nah, ya pertanyaannya, butuh berapa, Pak, di Kabupaten Lebak untuk hadir? Kami tantang juga, Bapak. Oke, itu aja, Bu, dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum. Silakan, Pak. Tadi sudah dikatakan, sudah bertanya, sekarang bertanya ya. Di Kabupaten Pandeglang itu ada 35 kecamatan, Pak. 326 desa. Dari 326 desa itu, satu desa kita membawa 50 aja. Kali 326 desa. Sanggupkah dari Prabuman untuk membiayai itu? Kan gitu. Kalau yang siap bisa lebih daripada itu juga bisa, Pak. Yang jelas kita bekerja ini sesuai kemampuan, Pak. Ya. Kalau kita paksakan juga, yang dikatakan sama Bapak tadi, itu akan jadi bumerang buat kita. Dikala nanti di saat ada deklarasi itu, kita tidak bisa memberikan yang terbaik kepada masyarakat. Yang tadinya ambisi untuk Prabowo, karena kegagalan itu, khawatir, gitu kan? Khawatir akan berbalik arah. Namanya juga masyarakat, Pak ya. Jadi rentan dengan ini ya, kan itu kan. Nah, tapi kalau memang kita dijadwalkannya atau dijatahnya oleh DPW sekian, ya mungkin cukup sekian kan gitu kan jatahnya. Tapi kalau memang terserah sebanyak-banyaknya, kita akan lebih daripada Kabupaten Lebak, Pak. Gitu. Insya Allah. Gitu. Cuman kedepannya saya mohon juga kepada Ketua DPW agar bisa, mungkin yang dikatakan tadi sama Bapak itu, bisa mempertemukan kita ke Hambalang ya, gitu kan, ke tempat Bapak kan itu. Kalau saya insya Allah udah 2 kali ke sana, Pak. Karena tahun kemarin saya di TRC, Pak, di tim reaksi cepat Prabowo Sandi ya, itu karena TRC itu lebih kepada Sandiaga Uno ya waktu itu. Kebetulan saya juga Ketua DPW juga, itu Ketua DPD juga di Pandeglang. Nah, berapa kali ketemu. Ya cuman ya itu tadi, harapan yang kita harapkan itu tidak terrealisasi gitu kan. Karena memang bapaknya yang nggak masuk gitu kan. Cuman insya Allah untuk kedepannya DPD Pandeglang akan berjuang sesuai kapasitas saja, Pak, sesuai kemampuan. Itu karena tidak bisa kita paksakan. Mungkin kalau kita paksakan ya itu tadi akan menjadi bumerang juga buat kita, Pak ya. Insya Allah mungkin sekitar 450.000 bisa kita giring, Pak. Ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.